Shalom untuk semua saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kesempatan ini saudara, saya kembali rindu berbagi kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Menjadi murid Kristus berarti meneladani apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan selama di dalam dunia, dan juga berjuang dan berusaha melakukan pengajaran-pengajaran yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus. Saudaraku, dalam Markus pasal yang ke-8 ayat 1 dan sampai ayat 10 berbicara tentang bagaimana Tuhan Yesus memberi makan 4.000 orang. Dikatakan di sana bahwa ada orang banyak yang mengikuti Tuhan Yesus, mereka tidak memiliki makanan. Sehingga Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya, dia berkata bahwa hatiku tergerak oleh belas kasihan karena mereka tidak memiliki makanan. Sehingga dia rindu memberi mereka makan. Tetapi murid-muridnya awalnya berkata bahwa dari mana bisa mendapat makanan di tempat yang sunyi? Apakah ada orang yang bisa memberi mereka makan sampai kenyang? Tetapi Tuhan Yesus katakan, berapa roti yang ada padamu? Ada 7 roti. Tuhan Yesus menyuruh orang banyak duduk. Dia mengucap syukur. Dia memecah-mecahkan roti itu, menyerahkan kepada murid-murid dan dibagikan kepada orang banyak. Dan ternyata kepada mereka pun ada ikan. Tuhan Yesus mengucap berkat atas ikan itu, sehingga membagi-bagikan kembali kepada mereka. Mereka makan sampai kenyang, dan masih ada sisanya. Sehingga Tuhan Yesus meninggalkan mereka dalam kondisi sudah kenyang. Saudaraku, apa yang kita bisa pelajari sebagai murid Kristus, dan apa yang Tuhan Yesus mau ajarkan kepada murid-muridnya dan kepada kita hari ini melalui bagian firman ini? Yang pertama, saudara, dikatakan Yesus tergerak oleh belas kasihan. Saudara, kita tahu bersama ketika Tuhan Yesus turun dari sorga datang ke dalam dunia, itu karena kasihnya kepada manusia. Jadi dia melakukan segala sesuatu karena dia mengasihi. Termasuk ketika dia mau memberi makan orang banyak, karena tergerak oleh belas kasihan. Jadi Tuhan melakukan segala sesuatu karena kasih kepada manusia. Demikian juga kita, saudara. Ketika kita mau melakukan segala sesuatu, motivasi hati kita dan dasarnya karena kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Bukan supaya kita dipuji orang, dihormati orang, dilihat orang bahwa kita baik dan bisa melakukan segala sesuatu, bukan. Tapi karena hati yang berbelas kasihan seperti Tuhan Yesus. Yang kedua dikatakan, berapa roti yang ada padamu? Saudara, bukankah kita sering berpikir bahwa saya memberi kalau saya punya banyak, kalau saya sudah kaya? Tetapi dalam bagian ini Tuhan Yesus mau mengajarkan murid-muridnya dan juga kita hari ini, bahwa mari kita memberi dengan apa yang ada pada kita. Terkadang orang merasa miskin terus atau tidak mampu terus sehingga tidak mau dan tidak tergerak untuk memberi. Saya pernah bertemu dengan satu ibu janda yang miskin, tapi apapun dia mau kasih, sayurannya, tahu yang dia punya, ayam yang dia punya, dia mau kasih, dia mau berbagi. Inilah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Berbagi sesuai dengan kemampuan dan apa yang kita miliki. Jangan tunggu kaya, saudara. Apa yang engkau miliki hari ini, mari berbagi kepada orang lain. Dan apa yang Tuhan Yesus ajarkan selanjutnya? Ada 7 roti, dikatakan Tuhan Yesus mengucap syukur dengan apa yang ada. Jadi apa yang ada pada kita, mari kita syukuri. Karena hati yang mau bersyukur adalah hati yang juga akan digerakkan untuk berbagi. Bersyukur, jangan hanya berpikir saya mau ini, mau itu, sehingga kita mengeluh dan menggerutu. Tapi syukuri apa yang Tuhan berikan kepadamu untuk menjadi Allah Tuhan, menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dan yang terakhir, saudara, dikatakan orang banyak itu bisa makan sampai kenyang dengan 7 roti dan beberapa ikan. Ini berbicara tentang mujizat Allah. Kuasa Allah dinyatakan ketika apa? Ketika Yesus tergerak oleh belas kasihan, ketika murid-murid mau memberi apa yang ada kepada mereka, ketika Tuhan Yesus mengucap syukur, ada mujizat Allah terjadi. Dan saya percaya, saudara, ketika kita memiliki hati yang penuh belas kasihan, ketika kita rindu untuk berbagi dengan apa yang ada pada kita, ketika kita mengucap syukur dengan apa yang ada pada kita, maka mujizat Allah pasti terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara.
Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menolong kita, menggerakkan kita, memiliki hati yang penuh belas kasihan untuk berbagi sesuai dengan apa yang kita miliki. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.